Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang distribusi peluang binomial. Perkenalkan, nama saya Sally Cinta Al-Fatika dari kelas 12 MIPA 1 absen 33. Kita akan membahas tentang distribusi peluang variabel acak. Peluang itu adalah cara untuk mengungkapkan ukuran kemungkinan atau ketidakpastian suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Jadi, dengan nilai peluang, kita bisa mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa itu bisa terjadi. Namun, ketika kita mencari nilai peluang, peluangnya hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa tertentu atau kemungkinan terjadinya peristiwa dengan nilai peluang tertentu. Misalnya, biasanya kalau mencari nilai peluang langsung gini, berapakah peluang munculnya mata dadu atau yang lain-lain. Padahal kan sebenarnya ada nilai-nilai peluang dari peristiwa lainnya yang bisa ditentukan. Nah, nilai-nilai peluang yang lain tersebut itulah yang membentuk sebuah distribusi atau sebaran. Nah, itulah yang disebut distribusi peluang. Lalu, tujuan dari distribusi peluang yaitu menganalisis terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kan kalau distribusi peluang dalam suatu kejadian kita itu tahu semua nilai peluangnya. Nah, itu digunakan untuk menganalisis terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, karena nampak yang mana peluang besar, mana yang peluangnya kecil atau kurang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, distribusi peluang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan perencanaan program kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Pengusaha juga dapat menentukan kebijakan yang akan datang terkait dengan usahanya dengan menentukan peluang. Nah, itu merupakan sekilas tentang distribusi peluang. Variabel acak dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Dan saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Misalnya, pada percobaan melempar 3 koin sekaligus bersama-sama, variabel acak dalam pembicaraan adalah banyak kejadian muncul sisi gambar. Jadi, ada 3 koin, dia dilempar bersama-sama sekaligus. Nah, variabel acaknya dipilih, yaitu banyak muncul kejadian sisi gambar. Kemudian kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada 3 koin. Berarti ketika kita memperhatikan gambar, berarti nilai variabel acak itu berkisar dari 0, 1, 2, dan 3. Nilai variabel acak 0 berarti tidak ada gambar yang muncul, yaitu ruang sampel yang dimaksud itu adalah AAA. Untuk nilai variabel acak 1, berarti gambar hanya muncul satu kali, yaitu AAG, AGA, GAA. Nilai variabel acak 2 berarti gambar hanya muncul 2 kali, yaitu GGA, GAG, AGG. Untuk nilai variabel acak 3 berarti ketiga koin itu semuanya yang muncul adalah gambar, yaitu GGG. Nah, untuk kolom yang belum terisi, simbol tersebut adalah peluang. Ini variabel acak X besar sama dengan X kecil. X kecil itu adalah nilai variabel acak sama dengan PX sama dengan FX. Nilai peluang variabel acak 0 karena di sini nilai variabel acak di ruang sampelnya itu kan ada 1. Totalnya kan ada berapa? 1, 3, 1. Berarti 8 ya. Jadi peluang adalah 1/8. Ingat, rumus peluang NA per NS, banyaknya kejadian per ruang sampel. Untuk nilai variabel acak 1, di sini kan ada 3. Berarti peluangnya adalah 3/8. Untuk nilai variabel acak 2 sama juga dengan 3, jadi peluangnya juga 3/8. Untuk nilai variabel acak 3, karena di sini ada 1, jadi peluangnya adalah 1/8. Ketika kita menjumlahkan semua nilai peluang yang ada di sini, 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8, hasilnya akan 1. Jadi, jumlah dari semua peluang distribusi peluang, jumlahnya harus 1, karena saat itu merupakan nilai peluang tertinggi. Nah, tabel inilah yang disebut distribusi peluang variabel acak X. Ada 3 cara dalam menyatakan distribusi peluang variabel acak. Yang pertama yaitu tabel distribusi peluang. Bentuk tabel distribusi peluang seperti ini. X di atas itu adalah nilai variabel acak karena tadi itu berkisar 0 sampai 3. Berarti 0, 1, 2, 3. Yang di bawahnya yaitu baris yang kedua, nilai peluangnya Px besar sama dengan X kecil, ini untuk 0,
1/8, untuk yang satu tadi 3/8, yang kedua 3/8, untuk yang tiga 1/8. Jadi kalau diminta membuat tabel distribusi peluang, jadi bentuknya seperti ini dengan bantuan tabel sebelumnya. Yang kedua yaitu grafik distribusi peluang. Grafik distribusi peluang itu seperti ini, diagram batang, di mana sumbu X itu merupakan variabel acak dan sumbu Y itu adalah nilai peluang. Untuk yang ketiga, bisa berbentuk fungsi distribusi peluang. Tadi nilainya kan ada 2, 1/8 sama 3/8. 1/8 itu untuk variabel acak 0 dan 3. Untuk 3/8 tadi, itu variabel acak 1 dan 2. Nah, ada tambahan, diberikan nilai tambahan 0 untuk X lah yang lain. Jadi, misalnya kalau ada yang menentukan variabel acak 4, berarti otomatis nilainya akan menjadi 0. Karena variabel acak tadi hanya berkisar 0 sampai 3. Yang harus diperhatikan di sini, yang pertama, nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Dan ketika nilai peluang 0, itu disebut sebagai kemustahilan. Dan ketika terjadi nilai peluang 1, itu adalah suatu yang pasti terjadi. Untuk nilai peluang berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jumlah semua nilai peluang adalah 1. Apabila lebih atau kurang, maka jawaban salah atau kurang tepat. Jadi, notasi matematikanya sigma I sampai 0. Jadi, 1 sama dengan 0 sampai N. Fxi itu sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 dan seterusnya sampai N. Itu sama dengan 1. Maksudnya, jumlah dari semua peluang itu pasti hasilnya 1. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.